Tanda kecil kiamat nomor 50. Tamanna al-maut min syiddatil bala. Di antara tanda kiamat itu adanya tamanni itu angan-angan, keinginan untuk mati. Adanya orang-orang yang menginginkan kematian karena saking beratnya ujian hidup, karena saking beratnya bala, bencana yang menimpa manusia. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ini hadis dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabril rajuli fayaqul ya laitani makanah. Kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai ada seorang laki-laki melewati kuburan seseorang, lalu dia mengatakan, alangkah celakanya saya, mending saya jadi penghuni kubur ini. Dia melihat kuburan di depan matanya, alangkah enaknya kalau saya jadi penghuni kubur ini. Kita bacakan dulu hadisnya yang berikutnya. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga, insyaallah ya, kita sangat sering mendapati hadis dari Abu Hurairah dan kita mendoakan beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, dan ini didoakan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru bumi setiap waktu, nama Abu Hurairah. Padahal beliau seorang laki-laki yang masuk Islam antara 3 sampai 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sahabat nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini pelajaran bagi kita bahwa tidak ada kata terlambat dengan alasan saya sudah tua, ini sudah terlambat saya belajar, ini tidak ada. Ya, karena bisa jadi waktu yang Allah berikan kepada kita tinggal setahun, tapi bisa jadi produktif. Ya. Saya pernah mendapat kisah dari seorang ustadz di Kalimantan. Beliau ketika ceramah, ada seorang kakek bawa golok, maunya membaca ustadznya. Di tantangan dakwah di pedalaman begitu. Datang ke pengajian bawa golok, mau membaca ustadznya supaya berhenti ngisi pengajian. Kata ustadznya, duduk dulu Pak, didengarkan. Kalau suka ya Bapak ikuti, kalau nggak suka saya yang pergi. Seperti yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair. Akhirnya duduk Bapak ini. Ketika mendengar ceramah ini, si bapak ini nangis. Ya, mendengar ceramah sang ustadz ini menangis. Kemudian selesai pengajian, bapak ini bilang, Ustadz, saya ini nggak bisa baca Quran. Saya ingin bisa baca Quran dan menghafal Quran. Hanya diajari sama ustadz tadi sampai bisa baca Quran dan menghafal Al-Quran. Umurnya 65 waktu itu. Bapak ini 65. Maka di usia yang ke-68, bapak ini telepon ke ustadz, mohon dengan hormat ustadz bisa datang ke rumah saya setoran hafalan terakhir, artinya tinggal surat yang terakhir yang belum saya hafal, mau saya setorkan, karena yang lainnya sudah hafal. Hanya disetorkan surat terakhir dan selesai, lalu sang ustadz ini pulang, sampai di rumahnya ditelepon, bapak tadi meninggal. Jadi 3 tahun awalnya tidak bisa baca Quran, lalu belajar baca dan menghafal Al-Quran 30 juz selama 3 tahun. Nah, kadang-kadang kita wis tuwek iki, wis kakean pikiran, mikirno partai, mikirno presiden, wis gak iso ngapalno ya. Mungkin gak dari perasaan kita. Sebenarnya bisa diusahakan gitu ya. Nah, tergantung dari kemauan, semangat dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Hurairah ini banyak sekali meriwayatkan hadis, padahal beliau kebersamaan dengan Rasulullah sangat sebentar. Ini jadi pelajaran bagi kita bahwa waktu bukan sebuah masalah bagi kita. Nah, hadis ini yang kedua juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, demi Allah, kata Rasulullah, la tadhhabud dunya hatta yamurra ar-rajulu 'alal qabri fayatamarraga 'alaihi wa yaqul ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabri wa laysa bihi din illa al-bala
Rasulullah bersumpah, demi Allah, tidak akan hilang dunia ini, tidak akan terjadi kiamat sampai ada seorang laki-laki yang melewati satu kuburan, lalu dia mengatakan, celakalah saya, seandainya saya jadi penghuni kubur ini lebih baik bagi saya. Dan itu bukan karena masalah agama, tapi karena banyaknya musibah bencana. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan ada perkataan Ibnu Mas'ud ini. Perkataan sahabat Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Sayati 'alaikum zamanun law wajada ahadukumul maut yuba'u lashtarahu wa kama qila wa hadzal 'aisyu ma la khaira fi ala mautun yuba'u fa ashtari." Kata Ibnu Mas'ud, akan datang satu masa di mana seseorang akan menjumpai, seandainya kematian itu bisa dibeli, dia akan membelinya. Sebagaimana sebuah syair yang berbunyi, kehidupan ini sudah begitu berat, nggak ada lagi kebaikan, maka kematian itu seandainya dijual akan saya beli. Masyaallah. Ya, maksudnya begini Bapak Ibu jamaah sekalian. Kenapa? Mungkin kita berpikirnya, kalau memang ingin mati, kenapa tidak bunuh diri? Iya. Ya, kita meyakini, orang ini yakin bahwa bunuh diri itu dosa besar dan siksanya sangat berat. Namanya putus asa ya. Tapi ini orang yang tidak ingin bunuh diri, ingin mati tapi bukan dengan cara bunuh diri. Pokoknya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bukan karena sebab bunuh diri. Sampai dia mengatakan, dunia ini wis isine enggak karu-karuan ini wis. Seandainya kematian itu dijual, saya ingin beli supaya saya mati saja daripada menghadapi situasi yang enggak menentu kayak gini. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu dijelaskan bahwa mengharapkan kematian itu sebenarnya tidak dibolehkan dalam Islam. Berharap kematian tidak dibolehkan. Seandainya ada orang yang sakit parah dan sudah sangat kritis, kayaknya tidak ada harapan begitu ya. Kemudian dia berpikir, daripada urip sorok ngerek, mending mati, lebih baik bagi saya. Nah, mengatakan mending mati ini tidak dibolehkan. Rasulullah mengajari kepada kita bahwa kalau ada orang yang mengalami hal yang berat, termasuk sakit dan sangat berat sekali, maka katakan, jangan berharap kematian. La tatamannawul maut, jangan mengharapkan kematian, jangan berangan-angan kematian, tapi minta kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairul li wa tawaffani idza kanal wafatu khairul li. Ya Allah, kalau hidup ini lebih baik bagi saya, hidupkanlah saya, panjangkan umur saya. Tapi kalau kematian lebih baik bagi saya, matikan saya. Nah, boleh mengatakan demikian. Ada pilihan. Jangan mengatakan, ya Allah, lebih baik saya mati, seolah-olah kalau dia mati nasibnya lebih baik. Dikira kalau sudah mati selesai, ada urusan yang lebih besar nantinya. Maka yang terbaik, kalaupun ini bagi orang yang sudah berat, kalau bisa jangan ya, kita minta panjang umur, sehat ya, semangat, peluang beribadah banyak. Tapi kalau orang yang sudah sangat berat hidupnya, maka doanya adalah, ya Allah, jika kematian lebih baik. Nah, kalimatnya, kalau memang meninggal ini lebih baik. Kenapa? Karena kalau saya meninggal mungkin terputuslah keburukan saya dan saya bisa segera berjumpa dengan Engkau ya Allah. Kalau memang kematian ini lebih baik, maka wafatkanlah saya. Tapi kalau kehidupan ternyata lebih baik, ya saya minta dipanjangkan umur. Artinya kita mengaku kepada Allah, ya Allah, saya nggak tahu mana yang lebih baik bagi saya, apakah panjang umur atau pendek umur, saya nggak tahu. Maka kalau memang panjang umur lebih baik, panjangkan umur saya. Tapi kalau pendek umur alias meninggal itu lebih baik, wafatkan saya. Ini yang benar. Tapi kalau cuma sekedar berharap minta kematian, ini tidak dibolehkan. Nah, uniknya salah satu tanda kiamat ini, bahkan bukan hanya menginginkan kematian, tapi melihat kuburan. Secara umum manusia itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau lihat kuburan, coba tidak percaya panjenengan lewat kuburan, pasti mikirnya,
enak urip ya, masih enak hidup daripada kaya wong lagi nang kuburan. Mesti Pak, kalau kita lihat kuburan, ya Allah nanti saya juga seperti itu ya, tapi kalau bisa jangan sekarang lah, nanti itu manusia normal seperti itu. Nah, apalagi terlihat kuburan cenderungnya serem, aduh saya ada di situ gimana ya di dalam kubur itu. Pasti kecenderungan manusia tidak ingin masuk alam kubur secara naluri begitu ya, walaupun tetap akan masuk nantinya, tapi secara naluri tidak ingin. Tapi mengapa ada orang nanti di akhir zaman ketika melewati kuburan sampai berpikir alangkah enaknya ya kalau saya ini yang ada di situ ya. Bahkan ada yang mengatakan seandainya kematian itu dijual di Indomaret ya saya beli ya, katanya nggak ada kalimat Indomaretnya ya, maksudnya kalau dijual akan saya beli, saking inginnya. Bahkan ada hadis lain yang terakhir, ada orang kata Rasulullah ya'ti alan nas, ini hadis riwayat Tabrani, ya'ti alan nas, akan datang masa kepada manusia satu zaman, ya'ti alan nasi zamanun yatamannawna fihi dajjal, akan ada satu masa di mana orang berangan-angan ingin ketemu dajjal saja gitu. Berarti Pak kalau lihat hadis ini orang yang mengharapkan kematian itu nggak jauh-jauh mungkin ya, karena di sini dia mengharapkan munculnya dajjal. Nah, kalau dajjalnya sudah dekat, berarti orang yang seperti ini lebih dekat lagi dengan kita. Atau bahkan mungkin sudah ada. Barangkali sudah ada orang wis milih nomor iki kok sing oleh nomor iku ya. Milih presiden sing iki kok sing dadi iki, pusing ya. Wis mending mati aja daripada pusing. Walaupun dia tidak bunuh diri, tapi dia mengharapkan. Tapi insya Allah tidak ada yang seperti itu. Sebagai orang-orang beriman, sudah berjuang, berupaya, berusaha, kemudian berdoa, milih yang nomor ini, ternyata yang muncul nomor lain, ya sudah kita ridho dengan takdir Allah, pasti ada kebaikan ya. Nah, tapi nanti di akhir zaman ada orang bahkan melewati kuburan, dia ini menginginkan jadi penghuni kubur. Karena apa? Karena saking besarnya bala, musibah, fitnah yang terjadi, sehingga banyak orang berharap mending mati saja. Bukan bunuh diri, tapi memang keinginan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh jadi ini sudah terjadi. Namun sebagai catatan di sini dijelaskan bahwa wala yalzimu kaunuhu fi kulli baladin wala kulli zamanin wala fi jami'in nas. Jadi kejadian ini tidak mengharuskan di setiap negeri, setiap zaman, dan setiap orang, bukan. Artinya ada orang yang menginginkan kematian, itu bukan berlaku di seluruh penduduk bumi, bukan. Bukan juga di setiap masa, dan juga berlaku bagi semua manusia, tidak. Tapi ada sebagian orang, maksudnya begitu. Jadi yang dimaksud Rasulullah, ada sebagian orang yang menginginkan kematian saking beratnya bala yang dia rasakan. Nah, ini merupakan pertanda kiamat, dan hari ini sudah banyak yang seperti ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah dua tanda di antara tanda-tanda kecil kiamat, yaitu binatang buas dan benda-benda mati bisa berbicara. Kemudian yang kedua yaitu adanya orang-orang yang berangan-angan untuk meninggal dunia karena saking beratnya bala musibah yang menimpa. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah, terutama fitnah akhir zaman. Semoga kita dijauhkan dari segala keburukan, dari segala penyimpangan dan kesesatan. Insyaallah pada poin berikutnya 51 nanti, yaitu kasratur rum wa qitaluhum lil muslimin. Nah, nanti di antara tanda kiamat itu banyaknya penduduk dari kalangan bangsa Romawi. Jadi penduduk yang terbesar di muka bumi ini adalah dari bangsa Romawi, yaitu Amerika, Eropa dan sekutunya. Itu yang dari orang barat akan menjadi bangsa yang paling banyak. Kalau itu sudah terjadi, maka kiamat sudah dekat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.